Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para guru profesional. Izinkan saya hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita membuat modul khusus untuk e-learning ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, modul ini kita buat dalam rangka menyajikan materi secara tertulis kepada siswa ya, dan di mana siswa itu nanti akan belajar tanpa guru ya. Jadi ini sangat harus dipahami oleh teman-teman semua ya. Jadi yang namanya modul itu siswa belajar tanpa adanya guru. Dengan demikian, karena kita sudah mindset kita sudah seperti itu ya. Jadi ini saya akan membuat sebuah tulisan yang modul ini ya, dimana ini adalah isinya adalah materi yang disampaikan, diharapkan siswa bisa memahami tanpa kita jelaskan. Seperti itu kira-kira. Dan satu lagi, karena ini e-learning ya, saya kira nanti ada kebijakan sekolah masing-masing ya mengenai waktu e-learning itu seperti apa. Tapi secara umum, karena mereka belajar sendiri di rumah, maka kita mencoba bagaimana membuat suatu modul ya yang berisi materi dan dapat dikunyah atau dapat dipahami oleh siswa dalam waktu 1 hari. Jadi jangan terlalu banyak materinya, intinya seperti itu, dan jangan terlalu berat, jangan terlalu kesana kesini ya, sehingga siswa sulit memahaminya ya. Nah, pertama, standar dari sebuah modul memberikan penjelasan tujuan pembelajarannya apa. Yang kedua, memberikan materi pelajaran. Yang ketiga, evaluasi atau tugas ya. Yang keempat itu ada referensi atau daftar pustaka. Ini standar yang lengkap ya. Nanti mungkin di sini saya tidak memberikan referensi ya. Jadi referensi kita tidak saya masukkan ya. Yang penting sekali itu adalah tujuan, materi dan tugas ya. Nah, tugas ini berisi pertanyaan ya, atau pilihan ganda atau esai ya, seperti itu. Jadi nanti ini yang akan di-upload ke dalam e-learning ya, ke dalam LMS ya, e-learning siswa. Karena itu nanti materinya jangan terlalu panjang, terlalu berat ya gitu. Saya ambil contoh ya di sini. Nah, ini adalah contohnya di sini, mengetahui sejarah algoritma dan memahami konsep struktur algoritma ya. Nah, berarti hanya 2 ini aja fokus pembicaraan kita, jangan melewati ini supaya tidak terlalu banyak ya. Di sini kebetulan saya sudah ada video tutorialnya. Ini adalah video tutorial menjelaskan tentang modul ini ya, dan itu nanti memang perlu ya, di dalam modul kita itu dikasih link video tutorial ya. Kita tidak bahas bagaimana membuat video tutorial, mudah-mudahan nanti saya akan membuat lagi video tutorial bagaimana kita membuat video tutorial kita ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, di sini kan ada tujuan pembelajaran, ada materi belajar, kemudian di sini ada, di bawahnya nanti ada ini materi semua ya, materi. Nah, ada tugas di sini, berarti masuk ke evaluasi ya, tugas. Dan di sini saya juga masukkan latihan soal, ini untuk pilihan ganda ya. Nah, ini hanya pengembangan saja, tapi intinya sama ya. Tapi di sini saya tidak membuat daftar pustaka ya Bapak Ibu ya. Harusnya ada daftar pustaka, saya belum membuat ya. Oke, baik. Nah, tipsnya adalah ya Bapak Ibu, ketika kita mempresentasikan atau membuat modul itu, masukkanlah gambar-gambar, kalau perlu berwarna ya. Jadi ini berwarna supaya apa? Supaya anak-anak itu nyaman dalam melihat modul kita. Ya, nah seperti ini ya. Saya ambil contoh, misalnya ada modul ini. Nah, di sini ada modul yang seperti ini ya. Ini hanya tulisan-tulisan aja tanpa ada warna sama sekali, tanpa ada gambar ya. Nah, ini bisa membosankan anak-anak. Jadi anak-anak kurang jadi udah stres duluan ya, karena nggak nyaman dalam melihat modul yang seperti ini. Jadi beban aja, belum apa-apa. Kira-kira itu ya bayangannya Bapak Ibu ya. Yang kedua Bapak Ibu, ini adalah pemaparan ya secara linier ya. Nah,
Bapak Ibu, ini ada tips juga, tips aja ya. Dalam memaparkan itu kalau linear seperti ini kan berarti siswa harus membaca semua, kemudian meloading di otaknya. Ya, seringkali tidak bisa menyimpulkan ya karena terlalu panjang dan dia harus meload, setelah itu harus melakukan perenungan atau mencari mana kata-kata utamanya ya, atau kalimat utama atau pikiran utamanya dari setiap paragraf ini. Jadi siswa kita mungkin agak kesulitan ya memahaminya gitu ya. Ketika dia selain ini membosankan juga tadi ya harus di load dulu semuanya. Nah, karena itu saya berikan tips ya. Jadi berikan bentuk radial. Jadi ini adalah model linear ya. Jadi pemaparan atau penyajian secara linear. Nah, kita sajikan juga secara radial. Ya, ini adalah penyajian secara radial ini. Ini pun nanti ini akan memudahkan kita juga dalam melakukan membuat video tutorial. Jadi menjelaskan. Misalnya seperti ini saya contohkan ya. Jadi anak-anak sekalian, ini saya menjelaskan di video tutorial ya. Jadi anak-anak sekalian, memprogram itu adalah sebuah kegiatan. Nah, kalau ada misalkan membeli berarti kegiatan membeli. Jadi memprogram itu suatu kegiatan. Di mana kegiatan itu isinya adalah membuat suatu notasi, di mana notasi itu ya yang dapat memberikan kecerdasan buatan pada mesin. Demikian Bapak Ibu. Jadi dengan menggunakan metode radial ini ya kita menjelaskan juga mudah. Anak-anak juga belajar juga lebih mudah. Dia belajar itu menjelaskan aja gambar ini sendiri ya. Dia menjelaskan sendiri bahwa dia sedang menerangkan ini. Jadi akan otomatis otaknya akan melod ya. Gitu. Sebetulnya ini penyajian secara radial ini sama dengan ini ya. Karena di sini sama kan. Tapi bedanya di sini disajikan dengan gambar. Jadi selain dia membuat modul kita itu menjadi lebih nyaman, menjadi enak dilihat, ya tidak membosankan, juga ini bisa digunakan untuk belajar ya. Ditambah juga ya dengan foto-foto atau gambar-gambar tambahan seperti ini ya juga saya kira penting ya gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu supaya apa? Supaya modul kita itu lebih berwarna dan anak-anak itu betah ngelihatnya kira-kira gitu. Ditambah dengan warna-warna ini saya kurang warna-warna ya. Nanti kita update ya, jadi warna diwarnain gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Setelah kita menggambarkan materi di sini, setelah itu kita membuat tugas ya. Tugasnya bisa berupa esai atau berupa latihan soal. Tugas ini penting Bapak Ibu ya. Dimana di sini siswa akan dia nanti menjawab atau menjadi tugas Bapak Ibu, menjadi tugas siswa sehingga dia akan tidak bisa ya dia menjawab ini sebelum dia membaca modul kita. Dan di sini saya tambahkan latihan soal aja, ini hanya untuk saya supaya nanti saya kalau disuruh buat untuk melakukan soal-soal PTS, PAS atau saya ingin melakukan pengukuran di pertemuan 1, saya bisa ambil menggunakan versi yang pilihan ganda ya. Nah, Bapak Ibu apabila Bapak Ibu sudah lengkap ya, modulnya dan sudah ada materi, sudah ada tugas, maka nanti di e-learning akan lebih mudah ya. Saya kira akan lebih mudah dalam melakukan rilis dan juga melakukan respon ya. Demikian Bapak Ibu ya, mungkin tipsnya bagaimana cara menyusun modul Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga Bapak Ibu guru profesional semakin baik dan semoga kualitas dari e-learning ya, pembelajaran jarak jauh kita semakin baik. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.